self improvement itu nggak ada gunanya. Semua cara yang kita tahu dari self improvement itu cuma omong kosong belaka. Kayak misal, lo beli buku-buku self improvement, nontonin pengembangan diri di sosmed atau apapun itu. Apakah ngaruh buat hidup lo? Apakah kita ngerasain perubahan setelah tahu itu? Dan ya, sekali lagi gue bilang kalau self improvement itu bullshit. So, di video ini gue bakal bahas kenapa self improvement adalah omong kosong belaka. Simak terus video dari Suara Kehidupan. Mungkin lu sering lihat konten kreator yang bahas tentang self improvement atau pengembangan diri. Dan konten tersebut bertujuan untuk mengedukasi para penontonnya buat ningkatin diri, upgrade diri, dan lain sebagainya. Dan seringkali kita lihat buku-buku self improvement yang bertebaran di toko buku. Dan lo masih percaya kalau buku-buku itu bakal ngasih pengaruh baik buat lo. Dan perlu diketahui kalau ternyata buku-buku itu nggak semuanya punya value yang berkualitas, yang akhirnya membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya self improvement itu bener ngasih impact buat hidup kita nggak sih? Apakah teori yang ada di dalamnya hasil dari penelitian yang matang? Gue udah baca bukunya tapi kok nggak ada perubahan ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi bakal gue bahas di section ini. Sebelum gue bahas lebih dalam, ada baiknya kita ketahui dulu apa definisi dari self-improvement. Self-improvement adalah segala bentuk upaya, kegiatan, atau tindakan yang diambil buat ningkatin kemampuan diri, minat bakat, potensi, kesadaran diri, keterampilan, hingga kualitas kehidupan dengan tujuan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan self-improvement bisa dilakuin sama siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Oke, kita kembali ke pertanyaan di section awal. Apakah buku atau konten self-improvement bisa ngasih perubahan dalam hidup? Jawabannya adalah bisa. Dan ya, sebetulnya banyak banget cara yang bisa kita lakuin buat ningkatin diri kita. Bisa dari baca buku self-improvement, nonton video self-improvement, dan lain sebagainya. Tapi, apakah lo udah bener-bener terapin semuanya ke hidup lo? Lo ngerasain perubahan gak setelah lo baca buku-buku itu? Nah, sebenarnya buat ningkatin diri itu gak cukup kalau cuma sekedar baca ataupun nonton. Lo harus ngelakuin sesuatu atau action biar ngerasain impact positif di kehidupan nyata. Lo bisa mulai dari hal-hal kecil. Contohnya kayak perbaikin kualitas tidur, mulai menabung, berdamai sama diri sendiri dan orang lain, bikin tujuan yang realistis, dan biasain buat belajar. Terus self-improvement yang dibilang toxic tuh yang kayak gimana? Contohnya apa aja? Gue bakal bahas ini di section selanjutnya. Dari beberapa buku self-improvement yang ada, lo baru baca berapa buku sih? Kerasa nggak impact positifnya? Contoh kayak misal, lo tahu nggak buku yang judulnya Rich Dad Poor Dad? Apakah setelah lo baca buku itu, bisa langsung bikin lo jadi orang kaya? Kagak cuy. Sebenarnya, lo baru sekedar dapet informasinya doang. Nah, untuk dapetin impact positif yang nyata, diperlukan take action atau ambil tindakan. Perlu diketahui, kalau lo mau bener-bener dapet insight dari suatu buku, ada beberapa tahapan. Membaca, mengerti, dan memahami. Setelah memahami, baru lo bisa terapin di kehidupan nyata. Terus, seberapa penting sih baca buku self-improvement? Nah, gue bakal bahas ini di section selanjutnya sekaligus jadi penutup video kali ini. Untuk mengetahui informasi, kita perlu yang namanya buku, yang nantinya buku itu bisa kita kupas perlahan poin pentingnya. Apalagi, teorinya berisi pembahasan yang berbobot dan relate sama kehidupan nyata. Jadi, baca buku self-improvement itu penting gak sih? Jawabannya adalah penting. Sebab, dari buku-buku itulah kita bisa tahu informasinya dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Nah, setelah kita tahu teorinya dan udah ngelakuin sesuatu secara perlahan, barulah kita dapat keseluruhan insight-nya dan mulai ngerasain impact positif di kehidupan nyata. Jadi, penting banget buat baca buku self-improvement, tapi jangan lupa juga buat take action atau ngelakuin sesuatu. Lo nggak harus ngelakuin semuanya kok, lakuin aja dari hal-hal yang kecil dulu. Yang penting kita ingat,
Teori tanpa aksi hanyalah sebuah ilusi. Thanks.